Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada pertanyaan, bagaimana ini mah yang iqomah dulu ya, yang iqomah dulu. Apa harus nunggu selesai yang sholat? Jawabannya tidak ada. Iqomah itu nunggu selesai sholat. Kabayang di Masjidil Haram, nunggu sholat, wah jadi. Jadi itu berlaku dimanapun. Jadi kalau iqomah itu ini kan yang di atas kita itu kesepakatan itu. Ya, kesepakatan itu. Jadi makanya saya usulkan ke Kang Jajang maghrib kalau selama bulan Ramadan 12 menit lah dari adzan ke iqomah. Tapi kalau subuh 15 menit. Tapi kalau di luar Ramadan maghribnya cukup 10. Kenapa? Karena kan masih buka kalau. Nah, itu jadi iqomah tidak usah nunggu selesai yang sholat. Berapapun yang sholat di sini, komat ya komat aja. Nah, bagaimana yang sholat kalau baru 1 rakaat tentu dibatalkan karena sudah tanduk. Tawaf aja kan berhenti. Tawaf itu sholat. Jadi kecuali kalau tinggal 1 rakaat dari gurung kusuk biasanya. Kecuali kan sambil nunggu komat, ya, selesai, cuma silahkan jadi kita. Jangan gini nanti karena menyelesaikan sholat sunat sehingga takbir sholat terlambat sampai begitu. Walaupun saya biasanya toleransi, kok cicing weh lah hari anu sholat mah karunya masih toleransi. Tapi lamun terus menerus kan keselin orang lain dan nanti terlambat. Itulah makanya sebabnya saya selalu sebelum komat saya sudah berdiri di depan supaya itu jadi perhatian. Kalau sudah berdiri kan biasanya yang masih sholat tak berhenti. Jadi itu kesepakatan. Baik, kita lanjutkan ke bagian kedua adalah setelah tamhid, tausik, kemudian tanasub, tarik, tasih, tahrij. Maka sekarang ke tafsir mufradat dan tahlil sarah. Jadi disatukan tahlil tafsir mufradat dengan tahlil syarahnya. Kemudian tahlil sarahnya man shallal ghadati jamaah. Di situ man. Jadi kalau man itu seluruh siapa saja yang muslim melaksanakan sholat ghadat, sholat subuh berjamaah. Jadi ini maknanya kalau man baik laki-laki. Ini ibu-ibu juga ya, kalau mau meraih nilai ibadah haji dan umroh, ya sholat subuh berjamaah. Karena di sini man sholal isya fi jama'atin, maka annama qoma nisful lail wa man sholla subha fi jama'atin, maka annama sholal lail kullah. Barang siapa yang sholat isya dalam jamaah, maka itu seperti setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan seluruhnya sholat. Di sini kalimatnya sholat subha. Jadi kadang-kadang ghadat itu berarti subuh, seperti di sini dikatakan sholat subha. Kadang-kadang menggunakan istilah ghadat subuh atau ghadat. Dalam hadis ini kan qultu li Jabirin bin Samurah, akun tatujalisu Rasulullah SAW, apakah Anda sering duduk bersama Rasul? Qala na'am kasiron, sering. La yaqumu min musallah, Rasul itu tidak
niang tidak pergi dari tempat sholat subuh bihi subhah awil godah, jadi kadang-kadang subuh kadang-kadang godah disebutnya, sampai terbit matahari. Faida tola'atus samsu koma wakanu yatahad, kalau sudah terbit matahari baru berdiri, baru meninggalkan. Dan para sahabat itu kalau sudah setelah terbit matahari sudah sholat, ngobrol macam-macam, termasuk juga ngobrol urusan jahiliyah, sehingga ketawa-ketawa sahabat itu kalau sudah bubar ya. Tapi Rasul hanya tersenyum untuk mengisahkan. Kemudian dan sholat berjamaah itu mempunyai nilai ada sab'in wa isrin darajah, ada sab'in, ada khomsin wa isrin. Jadi ada sab'in, ada 20, ada 27 derajat, ada yang 25. Dan sholat pajang tadi ya. Nilainya. Kalau yang tadi 27, kalau ini yang 25. Kok bisa beda-beda? Artinya nilai berjamaahnya beda-beda. Tergantung apa? Macam-macam. Perbedaan derajat jamaah itu dibanding sholat sendiri, itu tergantung kepada tata tertibnya, tergantung kepada imam. Juga kalau imam yang dipercayai makmum itu akan lebih utama. Makanya wayang we ibu-ibu bapak-bapak kudu percaya we ka saya. Nah saya jadi imam. Saya belum tentu percaya jadi ngurangan nilai. kalau imam dipercaya kan kurangin nilai. Makanya imam teh kudu percaya. Dipercaya. Jadi kalau imamnya bacaannya itu para rukun juga kan menurunkan nilai. Jadi kalau ada ibu-ibu yang protes, biasanya protes ke saya, Imam Syanu mantong Pak Ustadz. Ya itu ya wajar aja karena memang menurunkan nilai. Menurunkan nilai. Jadi wayah we anu apa namanya? Anu tadi percaya mana entong. Ya, jadi imam itu bisa dianggap latihan karena kaitan dengan berjamaah. Jadi kalau imam masjid ya, makanya kan di zaman Rasul juga imam itu kan ada pembagian tugas. Di Rasul, kalau tidak ada Rasul Abu Bakar, kalau tidak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus Ubay bin Ka'ab, terus Abdurrahman bin Auf, terus juga Abdullah bin Umi Maktum, terus ditunjuk oleh Rasul. Seperti Rasul mau pergi Badar, ditunjuk Imam Abdullah bin Umi Maktum menjadi imam ketika perang Badar. Jadi itu ditunjuk. Dan di sini juga kan oleh Pak Dedi waktu dulu kan ada itu sudah di SK-kan. Imam di masjid ini. Dan itu saya belum dipecat dari zaman Pak Dedi sampai sekarang. jadi makanya selama ada saya suka maju saja ya. Bahkan dan berjamaah saja, Bu. Berjamaah saja, hanya kan nilai tadi. Kalau munfarid mah jadi hilang atau nilai jamaahnya. Jadi tetap berjamaah walaupun imam sejelek apapun gitu ya. Bacaannya saja tetap berjamaah. Makanya kan alhamdulillah kan di Muhajirin sudah otomatis ya. Kalau saya tidak ada kan ada Pak Usep kan pasti Pak Usep. Kalau tidak ada Pak Usep atau Pak Jajak kan otomatis. Baru kesininya kalau sama semuanya tidak ada anu aya we maju. Tapi itu berpengaruh kepada penilaian di sisi Allah. Nilai jamaahnya termasuk juga
Saf yang paling pertama kan paling unggul. Makanya Pak Uju selalu nyerian di sini. Saf paling pertama. Itu adalah paling unggul, saf yang pertama. Jadi kenapa kalau saya masuk di sini berjamaahnya, makan sering jadi imam, jadi lama jadi imam. Kayak alasan. Atasnya tadi menjawab ya. Kemudian jadi bisa berubah-ubah ya. Terus bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan itu posisinya kalau ke masjid itu ada perlunya selain berjamaah. Tapi nilai jamaah perempuan diperdebatkan di kalangan ulama karena Ubay bin Ka'ab juga meriwayatkan sholat bina Rasulullah SAW yauman as-subha faqala qalu la bukan ini ya. Iya ada. Pertama, sholatul mar'ah fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha. Sholat perempuan di ruang khusus itu lebih unggul dibanding ruang tengah. Sholat ruang tengah lebih afdol dibanding ruang tamu. Jadi perempuan mah yang paling unggul sholat itu di ruang tertutup. Makanya di tempat tidur ibu-ibu disediakan tempat sholat. Di kamar sendiri. Di kamar sendiri. Makanya ibu-ibu mah ke masjid itu harus ada latar belakangnya. Latar belakang selain berjamaah tadi. Makanya kita diadakan di Masjid Al-Muhajirin, sholat isya dan taraweh, kan ada pengajian, itu unggulnya. Antara isya dan taraweh kan ada pengajian, itu nilainya. Karena tolab ilmu itu lebih unggul dari sholat nafilah. Kemudian seperti ibu Robe kan ngurus masjid. Jadi ke masjid itu ada nilai memakmurkan masjid. Jadi oleh karena itu ibu harus punya tujuan ke masjid selain sholat berjamaah yang utama yang dituju. Ingin memakmurkan masjid. Tujuannya ingin memakmurkan masjid. Jadi makanya memakmurkan masjid kan innama ya'muru masajidallah man amanah. Man itu kan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Kan diniatkan datang ke Muhajirin berjamaah dalam rangka memakmurkan masjid. Dan kalau subuh ya tadi tujuannya ingin haji dan umroh kan itu man itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau berjamaah secara khusus memang tidak ada bagi perempuan. Tapi kalau perempuan mau ke masjid tidak boleh dilarang. Ini bagi suami. Ini Pak Toto temenang nyarek istri ke masjid. Ke masjid kita. Jadi bagus Pak Toto juga nganjurkan istri ke masjid dalam memakmurkan masjid dan tolak ilmu. Karena meningkatkan ilmu itu tetap lebih bagus baik laki-laki maupun perempuan. Karena aman tadi. Dan ini tahapan-tahapannya. Makanya laki-laki tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Kemudian innaha ja'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang yaitu istri Abu Humaid, Ummu Humaid namanya, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'at. Faqalat ya Rasulullah inni uhibbus shalah ma'aka. Ya Rasulullah, aku kan senang sekali sholat bersamamu berjamaah.
Qala Rasul bersabda, "Qad alimtu, memang aku tahu, annaki tuhibbina shalah ma'i. Kau senang salat bersamaku. Wa salatuka fi baiti ki wa salatuki fi baitiki." Nah, perempuan kan. Khairun laki, salatmu di rumah lebih baik bagimu min salatiki fi hujratik, dibanding dengan uh, di kamar luar. Kamar khusus itu lebih bagus dibanding dengan kamar luar, dan seterusnya, lebih lebih mendalam, lebih bagus, dan dibandingkan dengan min sholatiki fi masjidi qaumik, itu lebih bagus sholat di masjid kaummu, wa sholatuki fi masjidi qaumik khairun laki min sholatiki fi masjidi, dibanding sholat di masjidku, di Masjid Nabawi. Jadi ibu-ibu sholat berjamaah di Muhajirin, kalau begitu kesimpulannya lebih unggul dibanding dengan sholat di Masjid Nabawi. Kan begitu. Dan Rasulullah mengatakan bahwa di sini sholat tukafi masjid qaumi, masjid qaumi kan masjid kaum, itu berarti kalau di sini kan Masjid Muhajirin itu lebih unggul min sholatiki fi masjidi, kata Rasul, dibanding dengan Masjid Nabawi. Hanya ibu-ibu mah mun umroh teh kudu aya mahram. Kan ibu-ibu mah harus ada mahram. Ayeuna geuning rata-rata teu pake mahram, kan di mahram kan teh pake SK KUA mahramna. Tapi dah lamun disedek-sedek mah dasar-dasarnya teh anggarnya rada hararese teh. Bagus nama kudu jeung suami atau jeung anak gitu. Perempuan umroh teh. Kamu hari rekreasi mah gua umroh aja dan harus izin suami, harus ada mahram. Itu umroh itu. Oh, mau hari ulin mah. Ya, kan kadang-kadang pesan teh rada heureun kuleta itu jika ngahalangan travel, kan dagang travel itu. Makanya panglakuna travel itu kan kayak ibu-ibu. Jadi kalaupun tidak punya suami ya bisa dengan adik, bisa dengan ibu-ibu pada umrah teh kan kalau lebih dari 3 hari kan kudu aya batur. Kudu ada mahram. Bah, enggak kan ada mahram janda ge. Janda kan dia punya adik, punya anak. Dia Pak Toto katanya kudu kawin heula. Pan ari anu kawin mah janda muda, Pak Toto. Di zaman Rasul juga. Rasul kan yang dikawin oleh Rasul kan yang muda-muda. Siapa? Khadijah 40 tahun, masa tuh Pak 40 tahun. Yang dinikah oleh Rasul kan berumur 40 tahun. Tuh, punya anak 42 tuh. Masih muda. Wajar cenah yang pertama tua, enggak. 40 tahun. Kemudian yang kedua Saudah. Saudah itu 7 tahun di bawah Rasul. Ya. Saudah kan 7 tahun di bawah Rasul. Jadi itu ayah yang dinikah oleh Rasul itu janda tua. Semua janda itu muda-muda yang dinikah oleh Rasul. Ya memang yang butuh kawin yang muda kan. Yang tua mah rata-rata tuh butuh kawin. Nah, jadi akhirnya setelah Rasulullah SAW memberikan penjelasan seperti itu, dia memberikan tempat khusus dibangunkan oleh suaminya. Tempat khusus di rumah itu untuk sholat ibu. Jadi ya tentu saja sholat yang secara umum. Jadi ke masjid itu harus ada niatmu supaya dapat pahala. Ya, niatnya apa? Memakmurkan atau memakmurkan masjid atau tolak ilmu tadi. Iman, tapi bagi yang ingin meraih umroh dan haji,
Jelas itu berlaku man itu. Dan di sini dikatakan la tamna'un nisa minal khuruj ilal masajid bil lail. Walaupun malam hari tidak bisa dilarang ibu-ibu yang mau i'tikaf tidak bisa dilarang oleh suaminya. La tamna'u nisa'akum al masajida wa bayutuhunna khairun lahunna. Kemudian khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid wanita itu adalah tempat khusus di rumah. Hanya di kamar tidur harus ada tempat sholat. Lebih baik. Ya. Kemudian summa qa'ada yadhkurullah. Lalu setelah sholat berjamaah, Rasul duduk dan berzikir kepada Allah. Dan di sini dikatakan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu asyamsu hasanan. Rasul duduk di tempat sholat itu sehingga terbit matahari yang baik. Makanya di sini kan terbit mataharinya dicantumkan supaya benar-benar dari orang teh noong mah keluar kan kadang-kadang angkep, kadang-kadang tinggali, makanya dihisab oleh Menteri Departemen Agama yang kita susun di sini kan berdasar jadwal dari Departemen Agama. Terbit matahari, makanya terbit matahari itu harus hasanan, Bu. Hasanan itu terbitnya benar-benar. Jadi ditunggulah, tunggu beberapa menit, mau 2 menit, mau 3 menit, jadi ulah begitu begitu cereng, matahari terbit langsung sholat, ulah. Jadi harus hasanan dulu, harus naik mataharinya. Ya mungkin kalau dijarakan karena apa? Karena sholat waktu terbit matahari itu dilarang. Hadisnya nanti ada. Kemudian yadhkurullah dzikir. Dan dzikir itu sudah saya bahas. Ada 18 makna dzikir. Ada dzikir qauli, ada dzikir qalbi, ada dzikir fa'li, ada dzikir semuanya. Dan ada dzikir ba'da salat. Ini contoh-contohnya dzikir ba'da salat. Ada juga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dan ada dzikir dengan perbuatan, ada dzikir yang berkaitan dengan sendi. Ingat itu sendi, Bu. Perlu dijaga. Sok geus karasa geus kolot mah sendi teh. Gara-gara bahasa. Makanya Rasul mengingatkan bahwa sendi itu ada 360 yang harus dijaga. Kan zikirnya juga sampai kepada 360 macam 60 kali boleh dihitung, dan sodakohnya juga sampai 360. Oh, sendi ya. Dan itu kuliko kullu insanin min bani adam ala sittin wa salasin mi'ah mafsilin, 360 sendi. Nah ini pun anak tayus nih apal urusan sendi mah, perawatan mah. Ada tasbih, ada istighfar, ada termasuk juga menyingkirkan duri dari jalan kaitan dengan sendi. Dan sholat duha kaitan dengan sendi. Sholat duha itu bagus kan sendinya. Sholat duha kan tadi teh. Sholat subuh mah 2 rakaat. Itu kaitan dengan sendi. Nahi munkar ada kaitan dengan sendi. Dan makna-makna dzikir cukup banyak. Ada 18. Silakan saja Ibu baca. Dan nanti langsung dzikirnya tidak usah saya bahas lebih lanjut ya. Karena itu macam-macam. Sekarang kepada kalimat berikutnya.
yaitu 18 ya. Dan termasuk juga zikir itu tolab ilmu. Itu dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i, tolabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Tolab ilmu lebih unggul dibanding sholat sunat. Makanya ibu kalau penceramah sudah ceramah, riren dikirna. Kan ayah oke penceramah sudah dimulai nih di mimbar. Alkah maca Quran. Atau masih dikir. Sebetulnya kan dikir apa? Tolab ilmu itu lebih unggul daripada dikir tadi. Jangankan dikir sholat aja lebih sholat sunat bandingkan dengan tolab ilmu. Jadi kalau diadakan setelah pengajian diadakan ceramah ya hentikan aja dikirnya, dengarkan ceramah tolabul ilmu. Jadi memang tolab ilmu itu unggul pisan menurut Imam Asy-Syafi'i, dikutip dalam Ihya Ulumuddin, bisa kita lihat. Dan hadisnya sudah saya bahas waktu khutbah Id tahun 2021 ya, Majtama Qaumun seperti kemarin. Ini tidak perlu saya bahas lagi. Kemudian baca Quran juga termasuk. Dan ternyata baca Quran juga ada batasnya. Ini dikemukakan oleh Abdullah bin Amr bin As yang wafat 63. Yaitu kuntu asumud dahra wa aqra'ul Quran. Ini dibahas pada waktu itikaf ya. Hadis ini kalau tidak salah. Jadi Abdullah bin Amr bin As baca Quran semalam suntuk tamat. Bisa sehari satamatan. Tegur oleh Rasul, kamu jangan sehari setamatan, cukup saja 1 bulan satamat. Jadi perintah pertama mah 1 bulan satamatan. Perintah pertama. Tapi masih ada waktu, maka boleh 20 hari. Kalau masih ada waktu, maka 15 hari. Kalau masih ada waktu, maka seminggu sekali. Tapi perintah pertama mah 1 bulan 1 tamat. Jadi lamun nganggur kumaha ya tambah yang lain yaitu tolab ilmu, mengkaji isinya, kaji maknanya. Kan sekarang mah ada di YouTube. Saya aja sekarang sudah 731 ya. YouTube saya itu yang baru direkam sejak pandemi. Jadi sebelum pandemi mah YouTube saya dihapus. Dibekukan karena ada masalah. Tentang baca Quran dan juga sholat. Memang sholat Rasulullah katanya kan sampai bengkak mata kaki. Tapi itu harus dikaitkan juga dengan hadis lain. Justru Rasul menyuruh jangan sampai bengkak mata kaki karena tidak boleh sampai ngariripuh sorangan. Makanya bulan Ramadan tuh saya katakan mengetes kesehatan jasmani, rohani, dan ekonomi. Jadi Ramadan itu kan kemarin ada ini tuh kata pertanyaannya di Al-Fitrah. saya baru ingat di sini waktu pengajian di Al-Fitrah. Ada seorang bapak bertanya, Pak katanya kan hari Ramadan pendidikan spiritual. Kepada pendidikan spiritual. Makanya saya bantah ke si bapak itu. Saya bilang, kenapa pendidikan spiritual? Justru Ramadan itu pendidikan segala-galanya. Dan ujiannya juga ujian segala-galanya. Ujian jasmani, ujian rohani, ujian ekonomi. Ramadan tuh ujian jasmani. Karena sebelum Ramadan bagusnya diperiksa kan badan kita. Sehat nggak nih? Sehat nggak? Dan kalau sehat,
Harus bagaimana? Itu diuji. Jadi ujian jasmani. Karena kalau gara-gara saum sakit, buka saja. Paman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatu min ayamin uhur. Jadi lamun gering mah teu kudu saum. Kalau gara-gara saum tambah sakit. Jadi artinya pendidikan jasmani kudu sehat saum itu. Kemudian pendidikan rohani kan mental. Karena ada kaitan dengan mental, ada kaitan dengan rohani. Kalau mental kita tidak siap kan nggak bisa. Pendidikan ekonomi kan ada zakat fitri. Jadi pendidikan Ramadan itu bukan hanya pendidikan spiritual. Jadi spiritual, sosial, lagi hal lain mungkin. Jadi secara ringkasnya kesehatan jasmani, rohani, dan ekonomi. Itu kan mukmin yang kuat itu. Kuat jasmani, kuat rohani, dan kuat ekonomi. Nanti saya akan bahas dalam khutbah Id di Kiarasari. Insya Allah nanti rekamannya akan saya kirim. Jadi itu mencakup ya. Kemudian kembali kepada hadis tadi, sehingga Rasulullah SAW memerintah pertama itu adalah saum 1 bulan, baca Quran itu 1 bulan 1 tamatan, dan saum itu 3 hari dalam 1 bulan. Maka ke Abdullah bin Amr bin As ketika dewasa baru dia mengatakan falamma kabirtu wadintu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun hokieu mah Nabi teh rek ngambil rukhsah Nabi, yaitu yang baca Qur'annya sebulan setengah dan saumnya 3 hari dalam 1 bulan. Itu yang paling bagus, kata Abdullah bin Amr bin As, rukhsah dari Nabi. Tapi hari itu biasa nggak bisa gitu saum sehari saum tidak sehari tidak seperti Pak bagus. Itulah paling abdol kalau bisa. Nah, geus biasa mah memang teu enak. Pun saum teu saum teh. Tapi bagi yang butuh rukhsah itu bagusnya yang 3 hari dalam 1 bulan. Kecuali kalau masih banyak waktu dan banyak untuk saum, seneng ya mangga Senin dan Kamis. Tapi itu pilihan kedua. Pilihan ketiga adalah ini Munawar dari Korea hadir nih dalam iktikaf. Kemudian masalah katorikon sudah jelas ya. Ini hadisnya sudah saya bahas ketika khutbah Id. Jadi kita lanjut kepada hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Dan dikatakan di dalam hadis tadi terbit mataharinya hasanan. Jadi terbit mataharinya beneran. Karena apa? Karena Rasul melarang sholat. Nah, Rasulullah SAW ini dikemukakan oleh Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah. Nah, Rasulullah SAW an sholata ini ba'dal fajri hatta tatu asyamsu wa ba'dal asri hatta tagrubas syamsu. Rasul melarang 2 sholat. Itu dia melarang 2 sholat, yaitu ba'dal fajri, ketika terbit fajar, setelah sholat fajar, artinya setelah sholat subuh, hatta tatu asyamsu, sehingga terbit matahari, wa ba'dal asri, dan setelah sholat asar, hatta tagrubas syamsu, sehingga matahari terbenam. Jadi itu karena naha berarti haram sholatnya. Sholat setelah sholat subuh.
itu haram sholatnya. Karena walaupun ada juga hadis yang lain yang mengatakan bagi yang terlambat sholat subuh, sholat fajar diganti, tapi itu perlu dikompromikan ikhtilaful hadis, mukhtaliful hadis itu harus dikompromikan mana. Tapi kalau kembali kepada urusan ibadah, lebih kepada cenderung kepada yang dilarang, itu tidak boleh kalau dilarang, kalau tidak ada perintah. Jadi hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari, wa badal asri, dan setelah asar hatta tagruba syamsu, sehingga matahari terbenam. Nah, di sini naha, maka itu menunjukkan apakah hanya dua, masih ada yang lainnya, yaitu ditandaskan salah susa'a, 3 waktu, karena Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna wa a'au anak burofihinna mautana. Rasul dalam 3 waktu melarang kepada kita untuk sholat di 3 waktu itu dan untuk mengubur mayat. Hatta tatu asamsu, sehingga terbit matahari bazigotan, benar-benar terbit. Hatta tartafi'a wahina yakumu qaimu dohiroh hatta tamila samsu, ketika matahari memancarkan sinar di atas menjelang duhur sehingga tergelincir, dan sehingga setelah matahari setelah sholat asar, sehingga benar-benar maghrib. Jadi mengubur ba'da asar atau sholat ba'da asar itu harus ditunggu. Ketika matahari bersinar di atas kita sehingga tergelincir, sehingga setelah duhur. Jadi jangan ke tengah poe, cekolot baheula mah tengah poe. Jadi hadis ini kalau ditanasubkan dengan yang tadi, jadi 5 waktu tidak boleh sholat. Pertama, setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Kedua, ketika matahari terbit, ketika sedang matahari terbit sehingga mataharinya naik, makanya sabar dulu. Jangan begitu meletek langsung sholat. Kita makan tempat ibadah orang Shinto Jepang, Shinto sehari. Yang ketiga, ketika matahari memancarkan sinarnya di atas puncak kita sehingga tergelincir, geser. Waktu duhur itu bukan pas matahari di atas kita, itu sudah tergelincir. Yang keempat, setelah sholat asar hingga matahari terbenam alias maghrib, dan matahari sedang terbenam. Jadi sehingga benar-benar terbenam. Jadi kalau datang ke masjid, encan adan menjelang maghrib, tong maka sholat. Walaupun bila ada yang mengatakan kecuali ada sebab, karena tahiyatul masjid kan kapan saja. Nah jadi itu dilarang. Nah kalau sudah terbit matahari, summa sholat rokaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Tapi kan hari sholat duha teh banyak kan, ada yang 12 rakaat, ada yang 8, ada yang 4, ada yang 2. Tapi untuk yang berjamaah sejak subuh, yang diawali sholatnya 2 rakaat saja sebelum sholat subuh, tidak ada sholat lain kecuali 1, karena baina kulli adanain sholatun mufrad, kemudian 1 kali saja sholatnya, kemudian sholat berjamaah
subuh, kemudian berzikir atau thalab ilmu hingga terbit matahari, dan setelah terbit matahari naik, maka yang mempunyai nilai umroh dan haji itu 2 rakaat. Karena sholat rokaatain. Jadi kalau yang tadi berikutnya kita lihat, kan ada istilah sholat duha, ada sholat isyraq, ada sholat awabin. Di sini dikatakan ketika Rasulullah SAW sholat, ya ummahani, ketika di ummihani, Rasul mengatakan hadihi sholatul isyraq. Ketika sholat di pagi hari itu. Tapi istilah lain itu hadis riwayat Tabarani yang lahir 260, wafat 360. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah. Itu diriwayatkan oleh Ahmad yang lahir 164, wafat 241. Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin walastu bitarikihinna fi safarin wala hadar. Allah anam illa ala witrin wa an asum salah satu ayam bi kulli syahrin wa alla auda'a raka'atain duha fa innaha salatul awabin. Mewasiatkan kepadaku Rasul, kata Abu Hurairah, untuk tidak meninggalkannya baik bepergian maupun safar ataupun hadir, bepergian maupun tidak, yaitu Allah anam ala witrin, tidak tidur tanpa witir, waan asum salah satu ayam, saum 3 hari dalam 1 bulan, fi kulli syahr min kulli syahr, waan audana rokaatain duha, dan tidak aku tinggalkan 2 sholat duha, fa innaha sholatul awabin. Sholat duha itu sholat awabin. Makanya saya katakan sholat duha itu ada istilahnya sholat awabin, ada sholat duha, ada sholat isyraq. Eta kene. Karena Rasul kadang nyebut sholat isyraq, kadang Rasul nyebut sholat duha, kadang Rasul nyebut sholat awabin. Walaupun ada ulama yang menafsirkan lamun awal waktu disebut sholat isyraq karena baru terbit. Namun di tengah-tengah itu sholat duha karena waktu duha. Kalau sedang kerja ngahajah skor heula untuk sholat, maka itu sholat awabin. Tetapi kalau kita lihat hadis, Rasul mengatakan sholat duha. Kata Abu Hurairah, sholat duha teh awabin teh. Dan di tempat lain dikatakan sholat awabin hatta tarbit al-fisol, ketika matahari ketika anak-anak unta berkeliaran karena kepanasan ku matahari. Jadi kan sudah terbit matahari awabin. Jadi awabin duha isyraq eta kene. Bulan. Iya, kalau ibu kan mulai dari sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah, subuh, terus dzikir atau thalab ilmu, terus setelah terbit matahari sholat 2 rakaat. Eta teh mau disebut isyraq, mau disebut duha, mau disebut awabin, mangga. Jadi kalau begitu tidak sholat lagi, tidak kan 2 rakaat. Tapi kalau ternyata mau sholat, tambahan. Karena ada sholat awabin hina tarmat al-fisol, ketika berlepas kaki unta itu. Jadi itu kan kalau kita perhatikan hadis ini kan sama. Awabin isyraq eta kene. Bukan berarti masing-masing. Kan berarti masing-masing. Tapi semua sama. Bade isyraq, bade duha, bade awabin. Sanes isyraq heula gitu. Ke duha, ke awabin, bukan begitu. Rasulullah menyebut kadang-kadang menyebut awabin, kadang-kadang menyebut duha, kadang-kadang menyebut isyraq.
Dan di sini rakaatnya ada, kalau ini larangannya ya, la tusallu hatta tarti asyamsu tadi. Kemudian sholat duha di sana wa inna aqallaha rakaatan. Di sini nyebutnya sholat duha paling sedikit. Nah, ini bagi yang sampai akmaluha saman rokaatin 8 rakaat wa ausatuha yang pertengahan arba'a rakaat 4 atau 6. Itu hadis riwayat Muslim yang lahir 206 wafat 261. Jadi sholat duha itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tapi di sini ada ausonin Nabi Sallallahu birokata ini duha. Jadi kalau yang bersambung dari berjamaah mah cukup 2. Dan di sini dikatakan summa qoma fasolla saman sajadat wadalika duha, dan itu duha. Kemudian di sini juga disebut summa sholla samanya rokaatin subhah ad-duha. Tapi ada juga yang 12. Man sholat duha sintai asyara rok'ah banallahu qasran min dahabin fil jannah. Itu hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik oleh At-Tirmidzi. Anas bin Malik wafat 593 Hijriah, At-Tirmidzi wafat 279 sampai 12 itu duha. Sekarang karena sudah jam 2, saya tutup dulu, nanti ketemu lagi 1/4 jam kemudian. Karena